Perkenalkan, nama saya Ilyas Effendi. Saya salah satu mahasiswa yang ada di Surabaya. Saya perokok aktif sejak tahun 2015. Saya Reza Ilham Kristanto, biasa dipanggil Reza. Saya mahasiswa di Surabaya. Di sini saya sebagai mantan perokok, yang dimana saya sudah berhenti merokok itu. Sebenarnya saya merokok itu sejak SMP ya. Saya SMP itu saya merokok, kemudian berhentinya itu waktu masuk SMA. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun yang lalu saya berhenti merokok. Saya Alfia Indahyanti, saya merupakan mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Saya merupakan perokok pasif. Kenapa? Karena di keliling saya terdapat banyak yang merokok di samping saya. Rokok itu ialah hal yang lumrah di kalangan mahasiswa. Dikarenakan kita ialah makhluk sosial yang sangat menyeluruh, dan kita itu untuk hal yang merokok itu kita saling berkesinambungan dan komunikasi, untuk menjalin komunikasi itu sangat mudah dengan lewat rokok itu. Apapun di kalangan mahasiswa itu hal yang ngopi seperti merokok itu, kalau tidak ada pendampingnya itu ndak signifikan. Maka dari itu, untuk apalagi yang mahasiswa akhir itu tekannya lebih drastis. Maka dari itu rokok ialah teman yang setia untuk menemani kemana-mana, meskipun tidak ada support system lah. Yaitu pandangan saya. Pandangan saya terhadap rokok ya, rokoknya ini. Kalau rokok itu ya, sependek yang saya tahu ya, rokok itu merupakan suatu zat adiktif ya. Ya, rokok itu ada berbagai macam jenis, ada yang rokok kretek, ada yang rokok filter. Nah, kalau rokok, sedangkan rokok itu juga memiliki kandungan tar sama nikotin, yang dimana kandungan itulah yang biasanya itu buat orang-orang itu candu gitu, atau kecanduan. Nah, oleh karena itu banyak anak-anak kecil yang awal-awalnya itu alasannya itu mencoba, itu akhirnya keterusan karena zat adiktif tersebut. Apalagi mereka masih di usia kanak-kanak, pikirannya juga masih labil, sehingga tahu itu barang baru, mereka rasakan enak, ya dicoba terus seperti itu. Rokok memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Di dalam kandungan rokok itu terdapat zat bahan kimia seperti nikotin dan tar, yang mana organ ini dapat merusak organ di dalam tubuh kita, yang menyebabkan penyakit seperti kanker paru-paru dan merusak pernafasan. Bagi perokok pasif seperti saya, itu merupakan hal yang sangat berbahaya bagi saya. Menurut saya, merokok di kalangan mahasiswa, apalagi saya ini dari Fakultas Kesehatan, saya jujur untuk merubah itu sulit. Maka dari itu mengurangilah, kalau tidak lebih ke merubah. Dikarenakan rokok semakin mahal, dikarenakan cukai, kita lebih mementingkan makan. Kalau enggak itu kebutuhan sehari-hari, sebenarnya ya dipikirkan. Maka dari itu, kalau tidak mampu untuk beli rokok ya dikurangi, karena kan kita mahasiswa, kebutuhan untuk belajar masih banyak. Merokok di kalangan mahasiswa ini, mahasiswa itu sebenarnya ya, kalau dalam konteks umur itu mereka tergolong sudah dewasa. Dan ketika sudah dewasa itu pastinya banyak sekali beban pikiran dari kanan kiri, itu sangat banyak. Nah, kalau memandang perokok di kalangan mahasiswa itu tergantung kembali. Ada alasannya orang-orang merokok itu bermacam-macam, Mbak. Ada juga yang orang-orang merokok itu, kalau mereka merokok itu
stresnya itu hilang. Jadi rokok ini sebagai stress release gitu Mbak, sebagai penghilang stres. Ada juga yang rokoknya ini tuh malah sudah menjadi kebutuhan. Kalau nggak ngerokok 5 menit aja itu wes kayak asem gitu mulutnya, terus gelisah. Nah itu yang udah pecandu berat. Rokok ini tuh efeknya itu ke jangka panjang. Jadi kembali lagi ke pribadinya. Gimana? Kamu mau menumpuk penyakitmu untuk di kemudian hari, atau kamu mau berhenti sekarang dan kalaupun nantinya ya memang kita ngerokok nggak ngerokok mati ya pastinya nanti ya. Tapi mau tak mati dalam kondisi kanker paru-paru, kanker tenggorokan? Kan enggak. Kan kita lebih maunya itu meninggal dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Kita juga punya tubuh ini disuruh sama Tuhan buat menjaga. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke mahasiswanya. Oke, kamu stres, bisa nggak diarahkan ke yang lain gitu. Jangan ke rokok larinya. Coba, oke, kamu sudah kecanduan misalnya. Coba di treatment pelan-pelan. Diganti oleh apa? Cari pelampiasan lain. Jangan kecuali rokok. Gitu. Merokok di kalangan mahasiswa seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial atau sekedar mencoba. Sayangnya kebiasaan ini bertolak belakang dengan semangat mahasiswa dengan agen perubahan. Merokok itu memang dapat mengurangi produktivitas dan dapat mengurangi produktivitas jangka panjang dan dapat mengurangi produktivitas mahasiswa. Menurut saya, kampus yang menerapkan kawasan tanpa rokok ialah peduli akan kesehatan mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidik yang lain. Dikarenakan mahasiswa itu adalah penerus bangsa ini. Kalau tidak dijaga kesehatannya, itu dampak yang buruk untuk kedepannya. Dikarenakan kita tidak bisa merokok di luar, tapi saya sendiri mengaku salah. Dikarenakan itu kita merokoknya di kampus itu terbatas, nggak langsung seperti di warung kopi. Maka dari itu diusahakan lagi untuk mahasiswa yang merokok sudah terpapar jelas. Kalau kampus sudah kawasan steril merokok, itu merokoknya di luar kampus saja. Untuk himbauan dari saya pelaku rokok yang aktif. Kampus itu orangnya itu bermacam-macam. Ada yang perokok dan juga ada yang bukan perokok. Nah, jeleknya rokok ini itu ya efeknya itu bukan cuman ke yang merokok. Sependek pengetahuan saya ya, efeknya itu bukan cuman ke yang merokok, tapi juga orang yang berada di sekitar perokok atau biasa dipanggilnya itu perokok pasif gitu ya. Dan jeleknya itu adalah yang lebih berbahaya itu adalah perokok pasif. Nah, ketika di lingkungan kampus yang memiliki banyak orang di dalamnya dalam satu waktu yang singkat ya, kalau kita bilang aja jam kerja gitu, udah berapa banyak orang yang ada di kampus. Nah, dari banyaknya orang ini, bayangkan dari misalnya kita anggap 10.000 orang, 5.000-nya itu perokok. Nah, 5.000-nya ini bukan gimana dengan 5.000 sisanya? Otomatis jadi perokok pasif kan di situ. Gitu. Jadi, kawasan tanpa rokok di area kampus itu sangat benar menurut saya. Anda silakan merokok, tapi jangan merugikan orang yang ada di sekitar Anda gitu loh. Kalau Anda nggak kasihan sama diri Anda sendiri, kasihan sama orang yang ada di sekitar Anda. Gitu. Saya sangat mendukung kebijakan kampus tanpa rokok. Lingkungan bebas rokok menciptakan atmosfer yang sehat, yang mana ini mendukung proses belajar yang lebih baik bagi mahasiswa maupun staf untuk paparan asap rokok tersebut. Kalau yang selama ini diterapkan saya, mungkin makannya teratur, tidur teratur, maupun ngopi. Dan setelah itu maupun seminggu atau 5 hari, setidaknya itu ada
kita itu beraktivitas, maupun jogging, maupun stretching, dan lain halnya lah. Karena kan banyak anak-anak yang merokok itu basicnya ada di atlet, pencak silat banyak. Dikarenakan itu kalau dari mahasiswa yang tahu akan kesehatan, mungkin dia tahu untuk investasi masa tua. Karena tubuh kita yang kalau tidak kita jaga untuk tidak jaga untuk sekarang, masa sekarang, kita di versi untuk umur yang tua nanti kita kewalahan, tidak akan bisa beraktivitas dengan anak dan cucu kita. Kalau ngomongin pola hidup sehat itu sebenarnya kalau kita lihat di TV-TV atau kita lihat di selebaran-selebaran itu ya gitu-gitu sih ya. Tidur yang cukup, sering berolahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, gitu-gitu sih. Dan juga tidak merokok. Karena kalau kita tidak merokok itu setidaknya tubuh kita itu walaupun yang lainnya itu tidak ada faktor pendukung gitu loh untuk penyakit itu semakin masuk ke dalam tubuh kita. Pola hidup sehat itu melibatkan kebiasaan seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, istirahat cukup, dan tentunya menghindari kebiasaan merokok. Tidak merokok merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan kesehatan paru-paru. Untuk mahasiswa perokok aktif di luar sana mungkin harus dijaga kesehatan maupun tidak bisa mengontrol. Dari sekarang itu kita kurangi merokok. Kalau tidak dari aktivitas yang padat, membaca buku atau hal yang positif yang lainnya mungkin dikurangi. Kalau tidak begitu pun olahraga. Hal yang di samping merokok itu yang bermanfaat untuk tubuh kita. Dikarenakan kita ialah tubuh ini investasi ke depannya, kita nggak tahu penyakit itu datang dari mana. Kalau kita tidak menjaga tubuh kita untuk fit dan untuk kedepannya mungkin dikurangi lagi dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh kita. Mungkin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang saat ini masih merokok ya, kalau Anda masih belum bisa berhenti, ya udah, jangan merugikan orang di sekitar Anda. Anda menghembuskan asap rokok, silahkan Anda hirup sendiri. Jangan libatkan orang-orang di sekitar Anda yang tidak mau merokok atau di sekitar Anda yang tidak suka asap rokok. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwasanya sebagai mahasiswa, kita adalah generasi penerus bangsa. Kita tidak hanya menyehatkan kesehatan kita, tapi juga kita akan berkontribusi kepada lingkungan yang akan lebih sehat. Seperti itu, terima kasih.